Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menimbulkan atau membangun ya ide kreatif untuk berbisnis. Nah, untuk memulai usaha itu tidaklah sulit jika kita memahami lingkungan sekitar. Jadi dengan membaca peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan di sekitar kita, nah itu akan lebih memudahkan kita membangun satu bisnis. Yang jelas di sini ide uh, dan kreativitas sangat dituntut untuk membangun hal tersebut. Nah, cara untuk memasuki dunia usaha, nah, salah satunya adalah merintis usaha baru, ya. Nah, merintis usaha baru itu memang benar-benar dari awal, ya, salah satunya tadi dengan membaca peluang, kemudian kita membangun bisnis. Ya. Dengan membeli perusahaan orang lain atau buying, gitu ya, yaitu perusahaan itu sudah ada, kemudian kita beli dan kita teruskan, ya, dengan berganti manajemen. Kemudian kita bisa melakukan usaha dengan cara kerjasama manajemen. Nah, lebih kita kenal dengan franchise. Jadi dengan kita memberikan satu modal, ya kemudian pihak kedua akan membangun bisnis dengan konsep ya franchise, ya bekerjasama dengan melakukan pembagian hasil. Nah, kita bahas untuk yang pertama, merintis usaha baru. Nah, ini juga banyak sekali, nah, apalagi di era pandemi seperti ini, ya, orang lebih suka di rumah, jadi semua serba instan, ya, seperti meminimalkan keluar dari rumah, gitu ya. Nah, eh, sebisa mungkin orang itu dia tanpa melakukan usaha yang berarti, nah, apa yang dia inginkan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, sudah diawali dengan jasa pengantar makanan gitu ya, yang berkembang saat Gojek, Grab gitu ya, dan masih banyak bermunculan jasa-jasa serupa. Nah, itu kan memudahkan. Contoh lain adalah orang tidak mau pergi ke pasar, maka ya disediakan satu ya, aplikasi ya, di mana aplikasi itu nanti akan membelikan ya barang yang dimaksud, nah, made in dalam tanda kutip made in pasar ya, sehingga sampai ke tempat tujuan. Dan masih banyak usaha baru yang lainnya, gitu ya. Oh ya, obat juga sama. Jadi ketika kita periksa, nah, kita tidak perlu mengantri obat, kita pakai menggunakan layanan, apa itu namanya, Halodoc ya. Nah, itu nanti resepnya atau obatnya bisa diantar langsung ke rumah. Nah, bentuk usaha baru dapat dirintis yaitu perusahaan milik sendiri. Nah, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Bentuk usaha lain adalah persekutuan, yaitu partnership, yaitu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Kemudian perusahaan berbadan hukum, nah perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan model saham. Ya, jadi kalau milik sendiri jelas, ya. Kalau partner itu 2 orang atau lebih, kalau berbadan hukum itu sudah menggunakan tanam saham. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki cakap ya dalam bekerja, ya. Cakap, ulet, ya, tidak pantang menyerah. Kemudian kemampuan dalam mengorganisasi ya atau mengorganisir, dalam hal ini mengorganisir sumber daya, baik itu sumber daya material atau bahan baku ataupun sumber daya manusia atau karyawan atau pegawai. Kemudian seorang wirausahawan baru harus memiliki tingkat kreativitas, ya, lebih
menyukai tantangan. Ya, kreatif bagaimana kita menjual atau membangun bisnis yang benar-benar unik dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Keunggulan dari kita mendirikan perusahaan baru adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi apa yang diminta pelanggan kita bisa penuhi. Ya. Mampu mengidentifikasi kemampuan pesaing. Nah, jadi pesaing di lingkungan kita itu seperti apa, kita sudah bisa membaca terlebih dahulu sebelum membangun usaha baru. Gitu ya. Nah, hasil survei 43% responden itu mendapatkan ide bisnis dari pengalaman bekerja. Nah, ini juga menjadi satu tantangan buat kita bahwa tidak selamanya kita ikut orang, gitu ya. Ada kalanya ya atau ada saatnya, oke saya ikut di perusahaan percetakan cukup 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu kita, pertimba ilmu, ya, kita lihat celah dan kesempatan, resikonya kita pelajari semua. Kalau memang sudah dirasa cukup, kita coba berdiri sendiri dengan mendirikan usaha baru, ya. Jadi ilmunya kita sudah dapat, baik itu dalam ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman, tinggal kita diterapkan dengan mendirikan usaha sendiri, gitu ya. Itu 43%. 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik, ya. 11% responden memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar dan 31-nya adalah karena hobi. Nah, karena hobi ini akan lebih menarik lagi, ya, karena, kita melakukan sesuatu yang kita senangi, ya, dan itu sekaligus akan menghasilkan uang, gitu ya. Nah, contohnya saja misalkan saya suka musik. Nah, saya lebih fokus ke dalam gitar, gitu ya. Saya punya keterampilan untuk membuat gitar. Nah, di situ bisa dikomersilkan. Selain saya suka bermain musik, terutama gitar, nah, saya mempunyai kemampuan untuk membuat gitar, kemudian dikomersilkan, ya. Sama halnya dengan saya pribadi juga sama. Hobi saya adalah membuat satu keterampilan. Nah, saya tuangkan dalam bentuk kreasi mahar, ya kan, kemudian saya jual. Nah, itu juga sangat menguntungkan. Nah, pendekatan yang digunakan oleh wirausaha untuk mencari peluang dengan menggunakan metode pendekatan in, set, out. Ya, gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan dari usaha. Pendekatan yang kedua adalah the outside in, ya, the outside in atau opportunity recognition, ya, merespon dari kebutuhan pasar. Nah, Anda lebih tertarik dengan mana ini? Ya, untuk mencari peluang. Nah, apakah dengan menentukan gagasan baru atau merespon kebutuhan pasar? Dua-duanya sangat bagus. Nah, tapi kalau yang berdasarkan gagasan, nah, itu juga harus dipertimbangkan dari lingkungan sekitar. Jangan sampai nanti kita punya gagasan, ya misalkan nih, saya mempunyai gagasan membuat satu makanan, ya. Makanannya ini sangat unik, ya, dan satu bijinya akan saya jual 500.000. Nah, saya gagasannya bagus nih, udah matang, oh nanti kemasannya seperti ini, cara penyajiannya seperti ini, oke, satunya adalah 500. Saya masuk ke lingkungan Rogosari. Nah, itu juga diperhatikan, apakah dengan menjual produk dengan harga 500 akan laku di kompleks tertentu. Nah, itu juga nanti harus dipertimbangkan, ya. Alat untuk mencari peluang bisnis atau usaha, bisa melalui surat kabar, ya, atau berita, ya, jurnal perdagangan, publikasi pemerintah, informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker. Nah, kompetensi usaha yang diperlukan seorang wirausaha adalah dia berkemampuan teknik, ya, menurut normal
Norman Salborok, ya, mempunyai kemampuan pemasaran. Jadi dia paham bagaimana cara memasarkan produk, tidak hanya dari segi bisnisnya, tetapi dengan cara bagaimana memanfaatkan teknologi untuk media promosi atau bahkan sebagai media untuk melakukan penjualan secara online. Kemampuan finansial hubungannya dengan modal. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini harus tertib, harus disiplin. Ya, seberapa keuntungan yaitu harus kita sisihkan. Ya. Terus kemampuan berhubungan atau bersosialisasi. Ya, jangan sampai ya ketika nanti ada penjual datang, kita layani, pelayanan kita tidak ramah. Nah, itu harus diperhatikan. Tahapan memulai usaha baru diawali dengan adanya ide. Ya. Nah, ide ini muncul biasanya dari membaca peluang. Oh, hari ini musim ini, akhir-akhir ini musimnya adalah hujan. Oh, nah berarti ide saya apa ya untuk musim hujan ini? Nah, usaha apa yang bisa kita lakukan? Misalkan nih bisa jual ronde gitu kan, jual payung misalkan ya, dan lain sebagainya. Atau kalau kita masuk ke daerah technopreneurship, ya berarti pemanfaatan teknologi, membuat web, gitu ya. Nah, idenya adalah toko ini itu tuh sangat ramai pengunjung. Akan lebih ramai jika saya akan buatkan satu web, maka penjualannya akan lebih banyak. Mencari sumber daya dan fasilitas barang, uang dan orang, kemudian objek bisnis memiliki pasar, memperhatikan peluang pasar sebelum produk itu diciptakan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, ya. Yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang dimasuki bisa dalam bidang usaha pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, keuangan, atau bahkan sebagai jasa wisata. Nah sekarang lagi tren-trennya nih untuk jasa wisata. Bisa membuka usaha jasa pariwisata, kemudian penguasaan objek dan daya tarik satu wilayah tertentu, ya, dan usaha sarana wisata. Nah, yang kedua dalam bentuk usaha kepemilikan, ya, perorangan, ya, hanya satu orang, persekutuan, ya, itu 2 atau lebih pemilik bersama, perseroan, anggotanya terdiri atas pemegang saham, PP ya. Kemudian firma. Firma itu dibangun atas nama bersama. Jadi misalkan ada 3 ya pemilik, Andi, Ani, Aldo. Nah, berarti nama firmanya adalah A3 misalnya ya. Kemudian tempat usaha yang akan dipilih mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, alternatif menentukan tempat menemui usaha. Membangun bila ada tempat yang strategis, nah ini juga perlu bagaimana kita menentukan tempat sebagai lahan bisnis kita. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, gitu ya. Saya akan membangun bisnis misalkan apa ya? Jasa persewaan payung misalkan gitu ya. Tetapi ya, daerah yang saya pilih adalah daerah tropis, Irian ya, yang jarang sekali hujan. Itu tidak akan pas. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan. Bekerja sama bagi hasil bila itu memungkinkan. Organik usaha yang akan digunakan perpaduan fungsi kewirausahaan dan manajerial. Nah, hubungan yang timbul antara organisasi perusahaan dengan lingkup usaha.
Semakin besar lingkup usaha, maka semakin kompleks organisasinya. Ya, semakin besar usahanya, maka proses organisasinya semakin kompleks. Semakin kecil lingkup usaha, semakin sederhana organisasinya, jelas ya. Semakin kecil perusahaan, maka fungsi kewirausahaan akan semakin besar. Tetapi fungsi manajerial yang dimiliki akan semakin kecil. Lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri. Nah, pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner, manager, manager or small business operator. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam merintis usaha baru, jaminan usaha yang mungkin diperoleh ya. Dengan memperhatikan lingkungan usaha, baik lingkungan usaha mikro ataupun lingkungan usaha makro. Mikro itu hubungannya ada dengan kaitannya langsung dengan operasional perusahaan. Kalau lingkungan usaha makro di luar perusahaan, gitu ya, yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, baik dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, politik, ataupun demografis. Hambatan dalam memasuki industri, nah, sikap dan kebiasaan pelanggan. Nah, kebiasaan yang masih selalu monoton, ya, sulit ya untuk dilakukan satu peningkatan kebiasaan menuju yang lebih baik. Kemudian hambatannya adalah modal, ya, atau biaya perubahan bukan modal ya, perubahan fluktuatif terhadap keuangan ya atau nilai mata uang, ya. Kemudian respon dari pesaing yang lebih dahulu ada, gitu ya. Jadi kita kalah cepat dengan langkah yang sudah diambil oleh pesaing. Nah, kalau kita sudah menjalankan usaha, bisnis kita sudah mulai jalan, nah, atau merintis gitu ya, akankah lebih baik kita memperhatikan yang namanya paten, merek dagang, dan hak cipta. Berhubungan dengan perlindungan produk yang sudah kita hasilkan. Nah, paten, pengakuan lembaga yang berwenang kepada perusahaan atas penemuan produk dan perusahaan tersebut diberi wewenang untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengurus hak paten. Ya. Tetapkan dulu bahwa yang ditemukan itu benar-benar baru. Ya. Kemudian dokumentasikan alat yang ditemukan tersebut. Telusuri paten-paten yang telah ada, pelajari hasil telusuran, ajukan lamaran paten. Ya. Kemudian merek dagang, nah ini juga sangat penting ya. Didesain sedemikian rupa untuk mencerminkan produk yang kita jual ya. Nah, berbentuk simbol atau nama atau logo atau slogan atau tempat dagang. Nah, yang hak cipta, hak istimewa guna melindungi pencipta atas keoriginalan keaslian ciptaannya. Nah, itu untuk jika kita ingin usaha baru. Gitu ya. Yang kedua adalah membeli perusahaan yang sudah didirikan. Kenapa orang lebih suka membeli perusahaan yang sudah ada? Karena resikonya sudah rendah. Karena ketika sebelum kita memutuskan untuk membeli, paling tidak kan kita sudah tahu, oh ini sudah mempunyai pasar, perkembangannya baik, ya. Lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang ditawarkan. Nah,
Masalah eksternalnya adalah berhubungan dengan lingkungan, ya. Kita harus benar-benar paham lingkungan tempat usaha tersebut itu bagaimana. Kita harus selidiki dulu sebelum memutuskan untuk membelinya. Masalah internal adalah masalah di dalam perusahaan. Jika, perusahaan yang kita beli itu mempunyai, organisasi yang buruk, berarti kita harus memperbaikinya. Aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli, nah, pengalaman apa yang Anda miliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut? Apakah Anda berkompeten dalam menangani perusahaan yang Anda beli? Ya. Mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kok dijual? Nah, berarti ini kan tanda tanya. Ya, kenapa perusahaan ini dijual? Apakah mempunyai masalah? Gitu kan. Itu harus diselidiki. Di mana lokasi perusahaan tersebut? Nah, apakah pembeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis sendiri usaha baru? Ya. Langkah-langkah setelah memutuskan beli, yakin bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Nah, tidak mulai dari awal karena Anda membeli perusahaan yang sudah jadi, maka cukup perbaiki dan sesuaikan dengan apa yang sudah dijalankan. Temukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah Anda mampu untuk mengelolanya. Pertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan, pertimbangkan usaha yang diinginkan, pertimbangkan kembali gaya hidup. Nah, yang ketiga adalah kerjasama manajemen antara laba atau franchise, ya. Satu, kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Nah, inti dari franchise ini adalah memberi hak monopoli untuk untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Nah, contohnya banyak ya. Apakah itu Alfamart, Indomaret masuk dalam waralaba? Iya, ya. Makanya kalau saya mempunyai uang lebih, kemudian ada tempat, nah saya akan menghubungi pihak Alfamart atau Indomaret untuk ya membangun sekaligus memanage bisnis tersebut. Nah, kesimpulannya adalah setiap bentuk usaha itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Kalau mau rintis usaha sendiri, gagasannya murni, bebas beroperasi, fleksibel, dan mudah menggunakan. Kekurangannya adalah pengakuan nama barang, kita harus mengurus ya dari bawah, ya, dari awal. Kemudian fasilitas inefisien, ya. Kemudian persaingan kurang diketahui. Kalau membeli perusahaan kemungkinan sukses, ya, kelebihannya karena kita sebelum membeli sudah menganalisis, maka lokasinya sudah cocok, karyawan dan pemasok itu sudah jalan, ya, sudah siap untuk beroperasi. Kekurangannya adalah ya perusahaan yang dijual biasanya itu lemah, ya kan. Nah, kalau kuat kenapa harus dijual gitu kan. Peralatannya tidak efisien, mahal, dan sulit inovasi. Nah, kerjasama manajemen ya atau franchise, kelebihannya adalah mendapat pengalaman dalam nama, logo, metode, teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Jadi sudah dalam bentuk manajerialnya sudah matang, gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Tidak mandiri, ya. Kreativitasnya tidak berkembang, kemudian menjadi kurang independen, ya. Terdominasi, rentan terhadap perubahan. Nah, oke, demikian untuk materi video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.